Ini, aku ingin membuka akun perdagangan. Oh, terima kasih atas pengertianmu. Aku akan mengantarmu sebentar lagi. Li Yuan, dasar tidak berguna apa yang kau lakukan di sini. Dunia ini benar-benar sempit. Bagaimana bisa aku selalu bertemu orang tidak berguna sepertimu di mana-mana? Kau mengenalnya? Tuan Muda Wang. Dia hanya teman sekelas SM aku. Aku dengar, selama beberapa tahun terakhir dia hidup dari istrinya. Dasar miskin, kau masih punya uang untuk membeli saham. Aku beritahu kau, anjing ini menggigit orang tanpa pandang bulu kemanapun ia pergi. Dan kau berani mengutukku. Aku kelola dana Tuan Muda Wang. Sampah sepertimu tak layak jilat sepatu Tuan Wan. Menjadi antek anjing. Dan kamu masih merasa hebat. Memukul anjing harus melihat tuannya. Sampah sepertimu, kau tidak akan berpikir bahwa hanya karena Tuan Ding membantumu terakhir kali, kau bisa bertindak semena-mena kan? Orang sepertimu pantas bermain pasar saham. Bukan berarti aku meremehkanmu. Tapi sekarang, kau mungkin bahkan tidak punya modal kan? Tuan Wang, apa yang kau katakan benar sekali. Jika orang ini punya uang untuk membeli saham, aku bahkan akan bersujud padanya. Kalau begitu kamu sekarang bisa berlutut dan menunggu. Jika kau punya uang, tunjukkan. Jangan hanya bicara. Kau sedang pamer uang sebanyak itu, dan kau membawanya dalam tas usang ini. Bisakah aktingnya lebih palsu lagi? Bagaimana si miskin ini punya uang sebanyak itu? Aku rasa itu mungkin dipinjam dari Tuan Ding. Jika kau kehilangan semuanya nanti, apakah Tuan Ding akan membiarkanmu begitu saja? Masalah ini, kalian berdua tidak perlu khawatir tentang itu. Anak baik, kau punya nyali. Tapi aku punya nasihat untukmu. Air pasar saham sangat dalam. Jangan tenggelam nanti. Aku bilang Tuan Wang, kamu harus tetap khawatirkan dirimu sendiri. Melihat wajah Tuan Wang hari ini, sepertinya kamu akan kehilangan uang. Sombong. Nah, pasar saham tidak dimainkan dengan kata-kata. Apakah kau berani bertaruh dengan Tuan Muda ini? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Ini sederhana. Kau dan aku masing-masing memilih satu saham. Siapapun, sahamnya yang naik lebih banyak menang. Yang kalah, tepat di bursa saham ini, akan berlutut dan bersujud di depan umum. Baiklah, aku bisa bertaruh denganmu. Tapi aku rasa, jika hanya berlutut dan bersujud, itu membosankan. Mari kita tambahkan taruhan lain. Jika ada yang kalah, mereka juga akan membayar satu lengan mereka. Apakah kau berani? Xiandong, Tuan Wang, aku di sini. Bukankah kau seorang dokter keuangan? Setujui saja. Lengannya. Tuan Muda ini akan menuntut hari ini. Kau sampah, kau begitu ingin mati. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Tuan Wan, saham Shanghai Finance ini sudah naik selama beberapa bulan. Ayo bertaruh dengannya menggunakan saham ini. Hari ini kau pasti mati. Sampang, untuk apa kau masih berdiri di sana? Kau tidak takutkan? Bahkan jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, itu tidak akan berhasil. Hari ini kau pasti mati. Dalam berita dari kehidupan masa laluku, saham iblis King Yun Teknologi seharusnya melonjak sepanjang hari ini. Aku akan bertaruh dengannya menggunakan yang ini. Halo. Aku ingin membeli saham King Yun Teknologi itu. Saham ini pasti akan naik hari ini. King Yun Teknologi yang dia beli? Kau gila. King Yun Tech melantai di bursa, itu belum naik sama sekali sejak saat itu. Si bodoh ini pasti kalah. Kau akan membuatku mati tertawa. Berani-beraninya membeli King Yun Teknologi. Tuan Muda Wang, orang ini akan segera berlutut. Memohon padamu. Ada apa terburu-buru? Pasar belum tutup. Ada apa terburu-buru? Kupikir orang ini hanya mencari alasan untuk mengulur waktu. Aku mungkin juga memberitahumu. Berdasarkan penilaianku terhadap tren, King Yun Teknologi akan segera jatuh ke likuidasi pasar saham. Baiklah kau sampan. Pemenang sudah ditentukan. Cepat berlutut dan bersujud padaku. Tuan Muda ini masih menunggu agar lenganmu diberikan kepada anjing. Jangan terburu-buru Tuan Muda Wang. Mari kita tunggu 10 menit lagi. Hanya 10 menit, baiklah. Sebentar lagi King Yun Teknologi ini akan naik. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan membeli saham sampai di titik terendahnya, kau bisa membalikan keadaan kan? Itu hanya angan-angan belaka. Tuan Muda Wang, lengan orang ini pasti putus. Depsea Finance kami menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Bagus. Astaga. Naik itu benar-benar naik. Apa aku perlu kau memberitahuku? Tentu saja saham yang kupilih akan naik. Bukan Depsea Finance. Itu King Yun Teknologi. King Yun Teknologi naik. Apel. Ada apa? Apel. Tuan Muda Wang. Jadi bagaimana jika King Yun Teknologi naik? Bisakah itu naik lebih dari Depsea Finance kami? Itu mungkin hanya fluktuasi pasar. Itu akan jatuh kembali nanti. King Yun Teknologi tidak akan jatuh. Di sisi lain Depsea Finance-mu, aku rasa itu tidak terlihat optimis. Omong kosong. Depsea Finance tidak akan jatuh. Jatuh. Dan itu jatuh begitu tajam.
Kau dengar King Yun Teknologi? Jatun. Bukan King Yun Teknologi. Ini keuangan laut dalam. Tidak mungkin. Aku sudah mengikuti DPSIA Finance selama berbulan-bulan. Itu selalu naik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kau menjamin padaku bahwa selama aku berinvestasi di DPSIA Finance, aku pasti akan menghasilkan uang? Tuan Muda Wang, itu pasti fluktuasi pasar. Itu akan naik kembali. Percayalah padaku, itu melampauinya. King Yun Teknologi sudah melampaui DPSIA Finance. Itu luar biasa. Tidak bisa dipercaya. Berani-beraninya menggunakan saham sampah untuk membalikan keadaan. Dia memenangkan taruhan melawan DPSIA Finance. Ini pasti dewa saham. Bagus. INA yang kau bilang pasti akan naik. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan sampah. Kenapa kau masih memberitahuku bahwa dia adalah dokter lulusan luar negeri? Dokter lulusan luar negeri? Laut mana? Shandong, bukankah kita pergi ke SMA yang sama? Tuan Muda Wang, dia putus sekolah sebelum lulus SMA. Bagus kau Shandong. Kau bahkan berani berbohong padaku. Tuan Muda Wang, aku salah. Tolong ampuni aku. Terlambat. Hari ini Tuan Muda ini pasti akan membunuhmu. Pergi. Tuan Muda Wang, taruhan kita belum terpenuhi bukan? Orang tidak penting macam apa kau ini. Berani-beraninya membuat Tuan Muda ini memenuhi taruhan untukmu. Dia tidak pantas. Bagaimana dengan saya kalau begitu? Wang Jieran. Jika reputasi keluarga Wang seperti milik Anda, maka saya harus mempertimbangkan menarik investasi saya di keluarga Wang Anda. Ketua Wei, kau salah paham. Yang bertaruh dengan sampah ini adalah Shandong. Taruhan ini tentu saja harus dipenuhi oleh Shen. Shandong, kau cepat bersujud pada sampah itu untuk meminta maaf. Cepat. Maafkan aku. Aku salah. Tuan Muda Wang, dalam taruhan kita ada juga lengan bukan? Aku memperingatkanmu. Jangan keterlaluan. Ini namanya menghormati taruhan bukan? Bagus kau Li Yuan. Kau punya nyali. Masalah di antara kita ini belum selesai hari ini. Ayo pergi. Saya melihat permainan taruhan Anda. Jadilah trader saya. Saya akan memberi Anda gaji bulanan 5.000. Maaf, aku tidak tertarik. Namun, jika Anda Ketua Wei ingin menghasilkan uang, aku juga bisa mengajak Anda. Ceritakan tentang itu. Ketua Wei menyediakan modal, dan aku akan mengelola perdagangannya. Tapi aku punya satu syarat, yaitu aku mendapatkan setengah dari keuntungan. Aku menjamin bahwa sebelum pasar tutup hari ini, aku akan membuat dana Anda Ketua Wei meningkat 5 kali lipat. Saya menanggung risikonya. Anda mendapatkan keuntungannya. Kolaborasi seperti itu tidak bisa meyakinkanku. Ketua Wei semakin besar risikonya, semakin tinggi keuntungannya. Jika Anda benar-benar tidak tenang Ketua Wei, aku bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan Anda. Selama modal Anda hilang, kerugiannya akan ditanggung olehku pribadi. Bagaimana? Aku baru saja menyelidikimu. Selain 500.000 ini yang tidak jelas asalnya, kamu tidak punya uang. Jika ada kerugian, apa yang akan kamu gunakan untuk mengganti rugi? Ketua Wei, lihat, sekarang 3,5 juta. Kenaikan saham King Yun Technology. Sungguh sedikit menakutkan. Ketua Wei, saham yang dipilih saudaraku. Jika kau percaya padanya, kau tidak akan salah. Kakak Ding, kenapa kamu di sini juga? Melakukan hal kecil. Melihatmu mengobrol dengan Ketua Wei, aku datang untuk menyapa. Ketua Wu, kalian berdua saling kenal. Tentu saja. Kakak Li benar-benar ahli strategi ilahi. Dia tidak hanya memprediksi dengan akurat bahwa Huadinku akan terbakar, tetapi dia juga dengan akurat menunjukkan akuntanku, tempat persembunyian bajingan itu. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah bangkrut. Kakak Ding, kamu terlalu baik. Ada 10 juta di rekening. Keuntungan akan dibagi 50-50. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Bagus. Hei kakak, libatkan aku. Sama seperti Ketua Wei. Kita akan membagi keuntungan 50-50. Kakak Ding, jika kamu benar-benar ingin bermain, apakah aku punya alasan untuk menolakmu? Lagi pula dalam hal perdagangan saham. Siapa yang akan mengeluh karena punya terlalu banyak modal? Serahkan saja padaku. Selesai. 15 juta. Semua diinvestasikan di King Yun Teknologi. Jangan khawatir. Sebelum pasar tutup hari ini, uang semua orang akan meningkat setidaknya 5 hingga 10 kali lipat. Kakak Ding, kenapa kamu begitu gugup? Dengan aku di sini, tunggu saja untuk mengambil uangmu. Ini luar biasa. Saham King Yun Teknologi telah melonjak sepenuhnya. Lonjakannya terlalu kuat. Semua orang membeli dengan panik. Sekarang, jika kau ingin masuk,
Kau tidak bisa membelinya sama sekali. Tepat sekali. Aneh, King Yun Teknologi seharusnya mulai anjlok lusa. Mengapa hari ini sudah mencapai nilai saham tertinggi sebelum turun drastis? Mungkinkah investasi 15 juta itu membuat para market maker bersiap panen lebih awal? Saatnya menjual. Kakak, trennya terlihat sangat bagus sekarang. Menjual sekarang akan menjadi kerugian besar. Masih ada 1 jam sampai penutupan. Kenaikannya sangat kuat. Mengapa dijual? Apel, menjual saham King Yun Teknologi sekarang. Apa kau gila? Begitu banyak orang ingin masuk tetapi tidak bisa membeli. Kau memegang begitu banyak saham, tidak menunggu untuk menghasilkan banyak uang, dan kau ingin menjual. Tepat sekali, kakak. Trennya terlihat sangat bagus. Apa kau benar-benar menjual? Kakak Ding, percayalah padaku. Jika kita tidak menjual sekarang, kita mungkin tidak bisa menjual nanti. Tunggu sebentar lagi. Kenaikannya sangat bagus. Besok pasti akan naik lebih cepat dan lebih tinggi. Ketua Wei, jika kita tidak menjual sekarang, sebelum pasar tutup, modal kita akan hilang sepenuhnya. Berhenti menjadi pengkhawatir. King Yun Teknologi pasti akan melonjak lagi. Setidaknya 2 kali lipat dari sekarang. Saya mengerti. Dia hanya ingin menipu kita agar keluar. Jangan percaya padanya. Sama sekali jangan jual. Apakah kamu butuh dana lebih? Aku bisa menambahkannya. Li Yuan, kamu gila? Kamu benar-benar menjualnya. Tidak, Ketua Wei, mari kita bertaruh. Jika King Yun Teknologi tidak jatuh hari ini, aku tidak akan mengambil sepeser pun dari keuntungan itu. Semuanya akan menjadi milikmu. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Aku juga tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku akan mempertaruhkan Chen Yuan 1 melawanimu. Chen Yuan 1, yang 10 juta. Ketua Wei benar-benar membuat gerakan besar saat dia bertindak. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan hormat. Selesai. Sekarang semua modal telah dikembalikan ke rekening awalmu. Meskipun tidak lama. Keuntungannya sekitar 6 kali lipat. 90 juta penuh dan lebih. Apel, lebih dari 90 juta. Hanya dalam waktu sesingkat itu. Betapa bodohnya. Sekarang sudah 90 juta lebih. Jika kita tidak menjual, itu pasti sudah ratusan juta. Ini awalnya kekayaan yang sangat besar. Tetapi si bodoh ini mengubahnya menjadi hanya 90 juta. Dan mereka masih senang tentang ini. Jangan panik. Biarkan datanya berjalan sebentar. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar tepat. Sudah berakhir. Tidak ada jalan keluar sekarang. Aku sangat bodoh untuk benar-benar meragukan penilaian dewa saham. Kami berutang banyak padamu kali ini. Aku benar-benar yakin dengan kerugian ini. Ini adalah bagianmu sebesar 45 juta. Ini adalah kunci Chen Yuan 1. Besok, aku akan menyuruh seseorang mengirimkan akta properti kepadamu. Selamat, kamu langsung jadi jutawan. Kakak, luar biasa. Kau sekarang juga punya 50 juta aset. Jika kau punya proyek bagus, kau harus mengajak saudaramu. Tentu saja. Dengan uang, semua orang harus menghasilkan bersama. Bagus, mari kita hasilkan uang bersama. Istri. Mau kemana? Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang kamu bisa main-main sesukamu. Tidak. Istri. Lepaskan aku. Dengarkan aku. Aku benar-benar tidak main-main kali ini. Aku pergi mencari uang. Mencari uang. Lihat kartu ini. Ada lebih dari 50 juta di kartu ini sekarang. Ini semua yang kudapatkan hari ini. Li Yuan, jam berapa sekarang? Apakah kamu masih mencoba berbohong padaku? Apakah kamu pernah menghasilkan uang? Apakah kamu pernah membelikan Fei Fei baju baru? Istri, dengarkan. Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, ayo kita ke bank sekarang. Aku akan menarik semua 50 juta itu untukmu. Aku akan membiarkanmu melihat. Li Yuan, apakah kamu melakukan sesuatu ilegal atau melanggar peraturan? Apakah kamu masih belum puas dengan betapa berantakannya keluarga ini? Aku jamin, aku bersumpah. Setiap sen di sini adalah uang bersih. Ini semua yang kudapatkan di pasar saham hari ini. Kakak Deng yang kita temui sebelumnya itu. Kakak Deng bisa membuktikannya untukku. Tolong percayalah padaku ya. Kamu tidak berbohong padaku. Saya sudah bilang padamu sebelumnya. Saya tidak akan pernah berbohong padamu lagi. Sekarang, saya hanya ingin kita bertiga hidup dengan baik. Ayah Fei Fei lapar. Fei Fei jadilah anak baik. Dulu, ayah nakal. Sekarang ayah akan mengajakmu dan ibu ke kota untuk membeli makanan enak. Baiklah. Baiklah. Belikan makanan enak untuk ibu makan dulu. Baiklah, ibu makan dulu. Fei Fei, saat kita pindah ke sini, akan ada banyak teman baru untuk bermain denganmu. Li Yuan, ini, bukankah kita membeli baju untuk Fei Fei? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini rahasia untuk sekarang. Keluarga kita punya uang sekarang. Apa yang dulu aku berutang padamu dan anak kita, aku akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Li Yuan, Chen Yun-kyu. mengapa kau di sini? Bibi, Kau tidak berguna. Beraninya kau muncul di sini. Chen Yuan adalah area perumahan kelas atas.
Orang tidak berguna sepertimu. Beraninya kau masuk. Shen Yumkyu, bagaimana caramu bicara? Bagaimanapun juga dia adalah iparmu. Si tidak berguna ini, beraninya dia menjadi iparku. Lihat penampilannya yang lusuh. Beraninya dia membawamu melihat rumah di Chanyeyuan. Sungguh memalukan. Jika kamu bicara seperti itu, lagi jangan panggil saya kakak. Kakak, ibu sudah bicara. Dia menyuruhmu untuk segera menceraikan si tidak berguna ini. Saya perkenalkan manajer Xiao. Sebagai staf di departemen bisnis, dia punya mobil dan rumah. Meskipun dia sudah menikah 2 kali, dia lebih tua. Dan dia tahu cara merawat orang. Shen Yunqing cukup. Apa aku salah? Lihatlah penampilanmu yang lusuh. Kamu tidak pantas untuk adikku. Kamu hanya akan menderita kesulitan bersamanya. Ketika adikku menikah dengan manajer Xiao, aku juga akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Bukankah itu lebih baik daripada tetap bersama orang tidak berguna sepertimu? Menurutmu, apakah mengatakan itu adil bagi adikmu? Dasar tidak berguna, beraninya kau memukulku. Li Yuan, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Bagaimana kalau kita pergi membeli baju untuk Fei Fei? Kau memukul seseorang, dan sekarang kau ingin pergi. Kau anggap tempat ini apa? Manajer Xiao, akhirnya kau datang. Dia orang tidak berguna itu. Dia benar-benar berani memukulku. Kau harus membelaku. Nona Shen, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Yun. Aku manajer kantor penjualan Chanyeyuan. Halo. Ini putrimu kan? Dia cukup lucu. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Aku akan memperlakukannya seolah-olah dia putri kandungku sendiri. Banxia adalah istriku. Tunjukkan rasa hormat. Tidak berguna. Apa kau bahkan pantas berbicara tentang rasa hormat denganku? Fakta bahwa aku belum memanggil keamanan untuk mengusirmu sudah menunjukkan banyak rasa hormat kepada Nona Shen. Li Yuan, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Sebaiknya kau cepat pergi. Jangan menghalangi adikku. Dan keberuntungan manajer Xiao. Oh benar, bawa pemboros uangmu ini. Bersamamu, adikku pasti akan memiliki anak laki-laki yang besar dan sehat. Dengan manajer Xiao. Shen Yumkyu, diam. Manajer Xiao, saya tidak peduli apa yang Shen Yumkyu mungkin sudah katakan padamu. Tapi saya memberitahumu dengan jelas. Saya tidak akan menceraikan Li Yuan. Lupakan ide itu. Apa bagusnya si tidak berguna ini? Dia hanya orang miskin. Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia tidak sepertiku. Aku punya mobil dan rumah. Selama kau bersedia bercerai, aku akan segera memberimu 100.000 sebagai hadiah pertunangan. Bagaimana? Hai ipar, adikku hanya sedikit malu. Bukankah itu? Dia hanya belum menemukan orang yang tepat. Shen Yumkyu, jangan bicara omong kosong. Kakak, kau berani memukulku demi orang tidak berguna ini? Mantra macam apa yang dia gunakan padamu? Tidak berguna. Keluar segera. Jangan ganggu aku saat berkomunikasi dengan Nona Shen. Kalianlah yang harus pergi. Tolong, aku manajer kantor penjualan Chanyeyuan. Hak apa yang kau punya untuk mengusirku? Kakak, cepat lihat. Orang tidak berguna ini mungkin tidak. Apa dia sudah gila? Kalau begitu lihatlah. Lihat ini apa? Apa yang harus dilihat? Hanya kunci rusak. Apa bagusnya itu? Kau tidak akan bilang, ini kunci properti di Chanyeyuan kan? Ini adalah kunci area villa. Kau, bagaimana kau mendapatkannya? Kau percaya omong kosongnya? Dia orang miskin. Villa 1 Incheon Yayuan. Mulai hari ini, villa ini milik kita. Apa? Kau bilang, kunci villa 1 di Chanyeyuan. Tolong, kau tahu berapa harga villa nomor 1 ini? Berapa harganya? Apa kau pantas, Nat? Kakak, bahkan sekarang, dia masih bicara besar. Apa gunanya bagimu? Bersamanya. Istri, apakah kamu percaya padaku? Karena tidak ada di antara kalian yang percaya padaku. Kalau begitu aku akan menggunakan kunci ini untuk secara pribadi membuka gerbang utama. Biarkan aku menunjukkan padamu. Istri, ayo pergi. Hai manajer, kau tidak benar-benar percaya omong kosongnya kan? Bagaimana mungkin? Villa itu sudah dipesan untuk Ketua W. Aku baru saja memproses akta properti untuk Ketua W beberapa hari yang lalu. Lalu kenapa kau tidak membongkarnya? Jika kuncinya tidak bisa membuka pintu, maka dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Nona Shen. Tapi jika kuncinya benar-benar membuka pintu, berani-beraninya mencuri kunci Ketua W, dia mati kali ini. Manajer Xiao, kau benar-benar bijaksana. Kalau begitu, Ketua W akan mengirimnya ke penjara. Dan perceraian adikku bahkan tidak akan membutuhkan tanda tangannya. Masih memanggilnya manajer? Ipar, Ayo pergi. Fei Fei, apakah kamu suka rumah baru yang ayah belikan untukmu? Rumah besar Fei Fei, suka? Li Yuan, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kunci ini. Manajer Zhao baru saja berkata, villa ini bernilai 10 juta. Siapa yang akan memberimu rumah seharga 10 juta yuan? Ayo kita cepat pergi. Si tak berguna ini tidak akan lolos hari ini. Aku ingin melihat apakah kunci di tangannya asli atau palsu. Ini villa nomor 1. Pergi buka pintunya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Kakak, aku sarankan kau menjauh dari orang tidak berguna ini. Menjauh. Jangan sampai dia gagal membuka pintu ini nanti. Kau juga akan dipermalukan. Bagaimana istri?
Aku tidak berbohong padamu kan? Hei si tak berguna ini ternyata benar-benar membuka pintu. Berani-beraninya kau mencuri kunci ketua W. Apa kau benar-benar berpikir keamanan kami tidak ada? Aku akan segera memanggil tim keamanan. Seseorang. Ada situasi di Villa 1. Seseorang. Jujur padaku, bagaimana kamu mendapatkan kunci ini? Bukan kunci ini. Kakak, apa kau belum mengerti? Kunci ini, dia mencurinya. Villa ini adalah kediaman pribadi Ketua W. Bagaimana mungkin dia dengan santai memberikan kunci kepada pencuri? Kamu membohongiku lagi. Bagaimana sebenarnya kamu mendapatkan kunci ini? Nona Shen, apa kau belum mengerti? Pria ini bukan hanya tak berguna. Dia juga pencuri. Berani-beraninya kau mencuri kunci Ketua W. Kau tamat hari ini. Nona Shen, kau tidak perlu khawatir. Kehidupan masa depanmu dengan Fei Fei akan kurus. Kakak, orang tidak berguna ini sama sekali tidak pantas untukmu. Lihatlah betapa baiknya iparku. Dia tidak hanya bisa menerima pemboros uang ini. Dia bahkan bisa memberimu 100.000 sebagai mahar. Kalian berdua tidak ada habisnya ya, istri. Percayalah padaku. Ketua W benar-benar memberiku kunci ini. Pikirkanlah, sebuah rumah senilai lebih dari 10 juta. Siapa yang akan menghilangkan kuncinya? Kau benar-benar keras kepala ya. Kau benar-benar bilang bahwa Ketua W memberimu rumah ini. Baiklah, akta properti. Keluarkan akta propertinya. Jika kau menunjukkan akta properti, kau bisa membuktikan rumah itu milikmu. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, jangan harap bisa pergi dari sini dalam keadaan berdiri. Istri, Ketua W akan mengirimkan sertifikat properti hari ini. Tapi kamu harus percaya padaku dulu. Rumah ini adalah kejutan yang kuberikan padamu. Itu lucu sekali, kejutan katamu. Menurutku, itu lebih seperti ketakutan. Kalian berdua di sini. Pria ini mencuri kunci Ketua W. Tangkap dia. Berhenti. Ketua W, Anda datang tepat pada waktunya. Pria ini mencuri kunci Anda. Dia ada di sini. Tidak Ketua W, dia mencuri kunci Anda. Kenapa Anda memukul saya? Diam. Aku rasa kamu yang tidak berguna. Kamu dipecat. Mulai sekarang tidak ada perusahaan di kota Qing yang akan pernah mempekerjakanmu lagi. Tidak. Ketua W, saya salah. Bawa dia pergi. Saya mohon ampuni saya Ketua W. Ketua W, tolong ampuni saya. Ketua W. Li Yuan, ini adalah akta properti villa. Insiden hari ini adalah kesalahanku karena tidak mengelola bawahan dengan cukup ketat. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Terima kasih Ketua W. Selain itu, ini adik iparku, Shen Yunkyu. Zhao Jun kebetulan dipecat. Mulai sekarang kamu akan menjadi manajer departemen penjualan. Oh tidak Ketua W. Anda salah paham maksud saya. Maksudku adalah, pecat dia juga. Shen Yunkyu kan? Kamu sama saja dengan Zhao Jun. Kamu sudah dipecat. Bereskan barang-barangmu segera. Keluar dari Chen Yeyuan. Kau. Wah, rumah yang besar. Aku ingin naik ke atas. Fei Fei. Terima kasih Ketua W, sudah membantu kami barusan. Kupikir Ketua W sengaja datang ke sini. Seharusnya bukan perjalanan khusus. Berikan akta properti ini padaku. Aku sedang bersiap untuk masuk ke pasar real estate. Aku sedikit kekurangan modal. Itu sebabnya aku memikirkanmu bukan. Ketua W tolong jangan bercanda denganku. Tahu kekurangan modal. Seluruh kekayaanku digabungkan. Hanya puluhan juta. Jika kau benar-benar kekurangan uang, dari siapa kau tidak bisa meminjam? Memang tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Dalam beberapa hari akan ada konferensi lelang real estate. Aku ingin mengundangmu untuk berpartisipasi bersama. Aku ingat dengan jelas, rencana kota 20 tahun, mencari uang dengan berspekulasi tanah. Jauh lebih cepat daripada berspekulasi saham. Baiklah, aku bisa hadir bersamamu, konferensi penawaran ini. Namun, bidang tanah mana yang akan ditawar? Aku harus punya keputusan akhir. Tentu saja, mengenai akurasimu, aku benar-benar yakin. Aku ada urusan lain jadi aku pergi dulu. Sebelum konferensi lelang dimulai, aku akan menjemputmu. Silakan. Bagus. Kau yang bermargali. Keluar dari sini. Apa kau menentang semua norma atau apa? Kau berani menindas Xiao Qiuku. Lingkungannya cukup bagus. Dasar bajingan. Kau menyebabkan Qiu kehilangan pekerjaannya. Sementara kau di sini bersenang-senang. Apa kau tidak punya rasa malu? Ibu, Xiao Qiu kehilangan pekerjaannya. Tidak ada hubungannya dengan Li Yuan. Tidak ada hubungannya dengannya. Akan kutunjukkan padamu, tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimana bisa aku melahirkan? Kau enak tidak tahu berterima kasih. Kau hanya membela orang luar. Bang Xia mengatakan yang sebenarnya. Hak apa yang kau punya untuk memukulnya? Hak apa? Karena aku ibunya. Akan kuberikan. Kau diam. Kau bajingan rendahan. Apa giliranmu bicara? Dan kau tidak berguna. Jika kau tidak bisa menunjukkannya hari ini, 500.000. Minta maaf pada Xiao Qiuku. Aku belum selesai dengan kalian berdua. Baik, aku bisa memberimu 500.000. Tapi kalian berdua harus meninggalkan rumahku sekarang. Kau tidak berguna. Kau hanya kodok yang menganga. Tapi omongmu besar sekali. Jika kau punya nyali tunjukkan. Lupakan 500.000. Aku yakin, kau bahkan belum pernah melihat 50.000 kan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kau tidak bisa menunjukkan 500.000, kau mati hari ini.
mempertontonkan pertunjukan seperti itu? Ini, uangnya ada di sini semua. Sekarang ambil uangnya dan pergi. Kau pikir hanya karena kau memegang tas anyaman usang, aku akan percaya ada 500.000 di dalamnya? Kau tak berguna. Bagaimana kau bisa punya uang sebanyak itu? Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ibu, Sudah cukup uang yang kau ambil. Hampir, kalian berdua ibu dan anak. Cepatlah pergi dari rumahku. uang sedikit ini, dan kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja? Kau benar-benar bermimpi hal-hal baik. Biar ku beritahu, tidak mungkin. Ibu, aku sudah memberimu semua uangnya. Apalagi yang kamu inginkan? Minggir dari jalanku. Apa kau sih? Tak berguna yang merugikan ini punya hak bicara padaku. Dan kau tak berguna. Sudah berapa tahun kalian berdua menikah? Apa kau belum membawa sepeser pun uang ke rumah? 500.000 ini akan kuanggap sebagai bakti anak kepadaku. Itu yang pantas kudapatkan. Menurutku kalian berdua ibu dan anak harus berhenti berpura-pura. Katakan padaku. Selain uang apa lagi yang kalian inginkan? Kau juga tahu, adik laki-lakimu baru saja punya pacar. Rumah lama kita sudah sangat ketinggalan zaman. Putrinya tidak menyukainya. Lihat rumahmu. Lumayan bagus. Jeti, ibu, apa maksudmu dengan ini? Maksud ibu, bukankah sudah cukup jelas? Hanya kalian berdua, apa kalian pantas tinggal di villa sebesar ini? Pas sekali adik laki-laki harus menikah, jadi kalian harus mengosongkan rumah. Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini? Shen Xiong adalah putramu. Bukankah aku putrimu? Omong kosong. Apa kau belum pernah dengar pepatah itu? Membesarkan anak laki-laki untuk hari tua. Kau bahkan tidak sebaik Xiao Qiu. Xiao Qiu masih tahu cara membawa uang pulang. Selama bertahun-tahun ini apa kontribusi yang sudah kamu berikan kepada keluarga kita? Xiao Qiu beberapa tahun terakhir ini, uang yang dia berikan kepada keluarga, itu semua diambil dariku. Setelah dia lulus tidak sepeser pun pernah dia hasilkan. Pergi. Jangan bicara omong kosong denganku di sini. Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini, jika aku tidak mendapatkan rumah ini, nenek tua ini tidak akan pergi. Aku akan membantumu mengambilnya juga. Tidak akan pergi. Ben Xia, lihatlah betapa lelahnya ibu karenamu. Adik laki-laki akan menikah, dan kamu memberinya rumah. Bukankah itu sudah sepantasnya? Lagi pula, rumah ini kamu dapatkan secara gratis. Apakah itu menyebabkan kerugian bagimu? Kamu bilang aku yang sudah membesarkanmu dari bayi. Membesarkanmu. Dan sekarang hanya untuk permintaan kecil ini. Untuk benar-benar memintamu sebuah rumah. Kamu bahkan tidak bersedia. Apakah aku membesarkanmu dengan sia-sia? Bukankah itu menghabiskan uang selama bertahun-tahun ini? Dua beban yang merugikan ini, satu besar dan satu kecil. Dengan penampilanmu yang menyedihkan, apakah kamu bahkan pantas tinggal di rumah besar ini? Mengapa tidak keluar dan menyewa rumah untuk ditinggali? Bukankah itu lebih baik? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini, serahkan sertifikat properti itu kepadaku. Aku harus mendapatkan rumah ini. Aku bilang pada kalian berdua. Apakah kalian tidak terlalu serakah? Aku bilang padamu. Ambil uang ini hari ini, dan cepat pergi. Kalau tidak aku akan panggil keamanan. Minggir dari jalanku. Dasar tidak berguna. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu kepadaku? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini aku akan pasti mendapatkan rumah ini. Kalau tidak apa? Jika kamu berani pukul aku, ayo pukul aku. Pukul aku di sini. Pukul aku. Kau. Bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak perlu memberikan rumah itu. Ibu, demi anak itu, maukah kamu melepaskanku? Pergi sana. Fei Fei. Berhenti bicara omong kosong tidak berguna denganku di sini. Aku memberitahumu. Hari ini kamu harus menyerahkan rumah ini kepadaku dan pergi selesaikan prosedur transfer. Sungguh dosa. Kamu bilang bagaimana bisa aku melahirkan beban yang merugikan sepertimu. Dan kamu dasar bocah bau. Sebelum menikah kamu memohon dan membujuk, bersikeras menikahi putriku. Dan sekarang apa? Setelah menikah, kamu menjadi bermusuhan dan tidak mengakui orang kan. Bahkan perkataan aku ibumu sendiri. Kamu tidak mau dengarkan lagi. Apa gunanya aku hidup? Sebaiknya aku mati saja. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun ini kamu ambil barang. Dari Bansia masih kurang ya? Tanah keluarga kita itu. Tanaman di atasnya bahkan belum matang. Dan kau sudah menjualnya. Apakah aku mengatakan sepatah kata pun? Itu adalah darat dan keringat kami. Darat dan keringat kami. Apakah kau menanyai kami sepatah kata pun? Apakah aku pernah mengatakan satu pun tidak? Jumlah uang sedikit yang kamu miliki itu, untuk apa itu cukup baginya? Apakah itu cukup untuk uang mahar, atau cukup untuk membeli rumah dan mobil? Aku memberitahu kalian semua. Jangan berikan aku omong kosong tidak berguna ini. Begitu banyak omong kosong tidak berguna. Hari ini kamu harus serahkan sertifikat properti itu kepadaku. Biarkan aku pergi mengalihkan kepemilikan.
Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan membuat keributan di sini. Mari kita lihat siapa yang takut kehilangan muka. Aku orang yang tidak punya apa-apa. Mengapa aku harus takut padamu yang memakai sepatu? Menantuku yang sial tidak berguna. Dia menganiaya orang tua. Dia memukulku. Ya ampun. Bangun. Kamu masih menarikku ya? Kamu melayangkan tangan padaku ya? Semuanya cepat datang dan lihat bagaimana bisa aku membesarkan putri seperti itu. Dasar tidak tahu berterima kasih. Dia menikahi bajingan biadab ini. Kau yang tidak masuk akal duluan. Jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Baiklah, kamu berani mengancamku. Kalian semua tunggu saja. Xiao Jung, cepatlah kemari. Si anjing bermargali itu berani memukul ibu kita. Bawa orang-orang ke sini untukku. Apel, berani-beraninya memukul ibu kita. Bajingan ini pasti mati. Kamu menyebabkan aku kehilangan pekerjaanku. Dan kamu bahkan memukul ibuku. Kamu tunggu saja. Ketika adik laki-lakiku sampai di sini, mari kita lihat apakah kamu Perempuan tertua saya. Saya salah. Saya salah Ketua W. Ketua W, tolong ampuni saya. Tapi ku dengar, kamu akan menyita villa ini. Ketua W, Anda salah dengar. Kakak ipar. Ini saya salah. Saya salah. Saya tidak akan pernah berani menyinggung Anda lagi. Saya tidak mau rumah atau uang itu lagi. Tolong lepaskan saya ya. Saya salah. Kakak ipar, kita semua keluarga. Tolong ampuni kami. Keluarga. Ketika kau menindas Bansia dan Fei Fei, apakah kau menganggap kami keluarga? Ketika kau membawa orang untuk merebut villa keluargaku, apakah kau menganggap kami keluarga? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padamu. Ketuai orang-orang ini. Tangani mereka semua sesuai hukum. Kakak ipar, biarkan saja saya pergi, anggap saja saya tidak ada. Kakak ipar. Saya mohon. Saya salah. Putriku, ibu tahu dia salah. Tolong bicaralah pada mereka. Dan biarkan adik laki-laki dan perempuanmu pergi. Aku sudah berkali-kali mengampunimu. Tapi kau masih saja berkali-kali menyinggung kami. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Kau katakan padaku. Seharusnya tidak sampai seperti itu. Aku juga ibunya. Tidak mungkin bagi seseorang si usia saya untuk berlutut di hadapanmu kan? Kalian semua, seluruh keluargamu, kalian semua keluar. Aku sudah memanggil keamanan. Jika kamu terus mengganggu kami, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ketua W, kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Pergi. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah merepotkanmu. Apa yang kau katakan, Ketua Wei? Mereka yang tidak masuk akal. Ketua Wei, apakah ada urusan lain untuk kunjungan ini? Konferensi lelang telah dimajukan. Aku butuh kamu ikut denganku. Kamu pergilah. Pergilah segera dan kembalilah segera. Ayo pergi. Baik, Ketua Li. Sampai jumpa besok. Bukankah ini teman sekelasku yang tidak berguna itu? Li Yuan, apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar kau punya banyak utang di luar. Kenapa? Dengan pakaian seperti ini, kau di sini untuk menipu dan menggertak. Tolong menyingkir dari jalanku. Aku di sini hari ini untuk urusan bisnis. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Kau di sini untuk urusan bisnis. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Ini adalah konferensi lelang kota Qing. Orang-orang yang datang ke sini, semuanya adalah tokoh besar bernilai ratusan juta. Kau benar-benar sombong. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kau masih sama. Berlidah tajam dan kejam. Dasar tidak berguna. Beraninya kau menghinaku. Tolong menyingkir. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. Kau menghina orang lalu ingin pergi begitu saja. Kecuali kau berlutut di sini untukku. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Aku tidak peduli siapa kamu. Tolong menyingkir. Kamu tidak bisa membuang waktu kami. Dan kau datang dari mana, Jalang? Apa kau pantas bicara padaku? Siapa aku? Aku mengerti. Kau adalah simpanan Li Yun. Kau juga tidak baik. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu akan membayar harganya atas tindakanmu hari ini. Dasar wanita bang. Aku adalah nona muda dari grup Liu. Bukan tempatmu mengancamku di sini. Grup Liu Tianlin. Dasar brengsek. Kau berani memanggil ayahku dengan nama lengkapnya. Aku beritahu kau mencari mati. Hanya grup Liu. Aku bahkan tidak menganggap mereka. Sungguh lelucon. Seorang jalang yang mengikuti Li Yuan berani berbicara sembarangan kepada keluarga Liu saya. Anda hanya mencari mati. Kaulah yang mencari mati. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah nona muda dari keluarga Wei Jiaran. Seorang wanita yang kau temukan entah dari mana. Berani menyamar sebagai nona muda tertua keluarga Wei. Kau benar-benar mencari mati. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu berbicara denganmu. Ini adalah undangan konferensi lelang. Tolong perhatikan baik-baik nama di dalamnya. Sepertinya kau sudah berusaha keras untuk menyelinap masuk. Namun, undangannya berwarna merah, bukan hitam. Undangan hitam hanya untuk 10 keluarga teratas di kota Qing. Itu adalah undangan VIP, memungkinkanmu duduk di barisan depan. Adapun undangan yang kamu bicarakan, itu hanya memberimu kualifikasi untuk melihat kami dari belakang. Minggir, keamanan. Tangkap mereka berdua untukku. Siapa Anda? Beraninya Anda masuk tanpa izin ke konferensi penawaran? Aku Wei Jiaran ada di sini untuk menghadiri konferensi lelang. Saya tidak sepertimu, tidak pantas mengenal Nona Wei.
Kenapa kalian berdua masih berdiri di sana? Tangkap mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Jaga ucapanmu, dasar brengsek. Kau berani memukulku. Tidak ada dari kalian yang akan pergi dari sini hari ini. Kau ingin menahanku. Pergi tanyakan pada Liu Tianlin apakah dia berani. Tunggu saja. Aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Ayah, seseorang memukulku. Ayah harus melakukan sesuatu untukku. Siapa yang begitu berani? Sampai berani menindas putri kesayangan saya. Kedua bajingan ini, mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan surat undangan hitam itu. Setelah aku membongkar mereka, mereka malah berani memukulku. Ayah, kenapa ayah tidak mengatakan apa-apa? Anda bajingan, surat undangan hitam hanya bisa dipegang oleh tamu istimewa. Hanya kurang dari 5 yang dikeluarkan di seluruh kota Qin. Kurang dari 5. Orang di depan Anda adalah Wei Jiaran. Anda benar-benar berani menyinggung Nona Wei. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa si tidak berguna ini mungkin mengenal Nona Wei? Wei Yuna, dengarkan saya. Semua proyek keluarga kita bergantung pada dana dari keluarga Wei. Anda segera minta maaf kepada Ketua Wei. Jika Ketua Wei tidak memaafkan Anda, jangan kembali. Ayah, Nona Wei, aku tadi buta. Aku salah. Tolong maafkan aku. Sudah terlambat. Mulai hari ini, keluarga Wei saya dan keluarga Anda akan memutuskan semua kerjasama. Kau bisa pergi sekarang. Li Yuan kita teman sekelas. Tolong bantu aku bicara pada Nona Wei dan sampaikan kata-kata baik. Selama dia bersedia memaafkanku, aku bisa berlutut dan bersujud kepadamu untuk mengakui kesalahanku. Saat kau memandang rendah orang dengan mata sombongmu tadi, kenapa kau tidak ingat kalau kita adalah teman sekelas? Li Yuan, aku benar-benar salah. Tolong bantu aku. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Nona Wei, sungguh pamer kekuatan. Jika keluarga Wei menarik investasi mereka, dan kau bisa bekerja sama denganku, bukankah itu akan lebih baik lagi? Tuan muda, kau tahu, aku sudah lama mengagumimu. Jika kami bisa bekerja sama denganmu, itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga Liu kami. Aku suka mendengarnya, maka itu tergantung pada kinerjamu. Jika kau melayaniku dengan baik, banyak proyek akan tersedia untuk dikerjakan keluarga Liu-mu. Harus kuakui kecepatanmu mengubah ekspresi. Cukup mencengangkan. Orang tak berguna sepertimu. Meskipun kau Nona Wei, lalu kenapa? Tuan muda Cao kami adalah pewaris keluarga kau. Orang seperti ini adalah yang sesungguhnya. Tokoh-tokoh terkemuka masyarakat kelas atas. Meskipun kau si ikan asin ini bisa bangkit kembali, kau tetap akan menjadi ikan asin bau. Dengan penampilannya yang lusun dan miskin, dia masih bermimpi kodok makan daging angsa. Cao Yuanlong, tunjukkan sedikit rasa hormat. Li Yuan adalah teman saya. Hormat? Apakah sampah hina seperti dia pantas mendapatkannya? Kapan kau merendahkan diri sampai berteman dengan sampah seperti itu? Siapa yang saya jadikan teman adalah urusan saya. Anda tidak perlu ikut campur di sini. Apa kau percaya aku bisa membuatnya sehingga kau bahkan tidak bisa menawar sebidang tanah pun? Mari kita lihat bagaimana kau akan menjelaskan itu kepada keluarga Wei. Keluarga Cao Anda memiliki dana yang melimpah, tetapi keluarga Wei kami tidak kalah. Anda bisa coba. Li Yun, ayo pergi. Baiklah. Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Lelang akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk di tempat masing-masing. Yang pertama dilelang adalah zona pengembangan yang terletak di area utama. Lahan nomor 1. Wei Jiaran, sudah kubilang aku akan membuatmu pulang dengan tangan kosong. Bahkan sebidang tanah pun tidak akan jadi milikmu. Kecuali kau melayaniku dengan baik. Aku tidak keberatan membiarkan keluarga Wei mendapat bagian. Jangan mimpi. Tuan muda Cao, penawaran akan segera dimulai. Mengapa membuang-buang kata dengan mereka? Setelah kau mengamankan Raja Tanah, keluarga Wei akan berada di bawah belas kasihanmu. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal 200 juta, 300 juta, 600 juta, 1 miliar, 2 miliar, 2 miliar 1 kali, 2 miliar 2 kali, 2 miliar 3 kali. Terjual. Wei Jiaran, jika aku tidak salah, 1 miliar seharusnya milik keluarga Wei. Nilai aset total benar. Cao Yuanlong, jangan lupa, mitra keluarga Wei kami juga banyak. Dalam hal dana, kami tidak kalah dari keluarga Cao Anda. Apa kau membicarakan mereka? Aku lupa memberitahumu. Mereka sekarang semua di bawah perintah keluarga Cao-ku. Memutuskan hubungan dengan keluarga Wei-mu hanya butuh satu kata dariku. Cao Yuanlong, trik perang psikologis ini tidak akan mempan pada saya. Semuanya asli yang saling menguntungkan bagi semua orang. Wei Jiaran, apa kau tidak mengerti bahkan sekarang? Apa kau berpikir dari awal? Mengapa dia bekerja sama dengan keluarga Wei-mu? Tanpa restuku, keluarga Wei hanya bisa patuh bangkrut. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkannya baik-baik. Proposalku barusan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir Nona Wei. Jika orang-orang ini tidak bekerja sama denganmu, itu kerugian mereka sendiri. Kau berani bicara omong kosong bahkan saat kematian sudah dekat. Kau pikir kau siapa? Dengan hanya kau sih,
Orang tak berguna yang bodoh dan tidak kompeten ini, orang kaya mana yang mungkin kau kenal? Jika kami mengandalkanmu untuk menarik investasi bagi keluarga keluarga W mungkin lebih baik bangkrut dan dilikuidasi. Itu akan lebih berharga. Saya percaya, Li Yuan. Wei Jiaran, kau benar-benar percaya kata-kata orang tidak berguna. Tidak heran keluarga Wei telah jatuh ke keadaan ini. Adapun keluarga Cao kami, selama kita mengamankan Raja Tanah, kita bisa mendapatkan hampir 10 kali lipat keuntungan. Kita akan melambung tinggi, menjadi keluarga terbesar di seluruh kota Qin. Akan mudah sekali. Cao Yuanlong, kau tidak tahu malu. Ku bilang, kau tidak akan mendapatkan sebidang tanah pun di sini hari ini. Kau tidak bisa mengambilnya. Selamat Tuan Muda Cao, kau telah memenangkan lahan nomor 1 seharga 2 miliar. Kebangkitan keluarga Cao sudah di depan mata. Kali ini kita berhasil. Sekarang kau lihat jurang pemisahan di antara kita. Berlutut dan mohon padaku dengan benar. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberi jalan keluar bagi keluarga Wei. Mengemis padamu, jangan mimpi. Keras kepala tidak akan berakhir baik. Keluarga Wei akan mengirimmu ke ranjangku cepat atau lambat. Tuan Muda Cao benar-benar mengesankan. Dengan mudah mengamankan Raja Tanah. Mulai sekarang kota Qing ini akan menjadi wilayah kekuasaan keluarga kau. Tuan Muda Cao, jangan lupakan keluarga Liu kami. Itu tergantung pada kinerjamu yang baik. Lagi pula, ada orang lain yang mengincar keluarga Wei sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, biarkan dia bersukacita sebentar. Dia tidak akan bersukacita lama. Apa otakmu ditendang keledai Nat? Raja Tanah ada di tanganku sekarang. Jangan bilang kau masih bisa merebutnya dariku. Bagaimana kau tahu bahwa tanah di tanganmu adalah Raja Tanah? Apa ada Raja Tanah kedua di sini sekarang? Selanjutnya yang akan dilalang adalah lahan nomor 11. Semua orang sangat akrab dengan lahan ini. Jadi aku tidak akan memperkenalkannya lebih lanjut. Penawaran awal, 80 juta. Tanah kosong yang sudah 2 kali gagal terjual. Kami tentu mengenalnya. Yang nawar bodoh. Sama sekali tidak ada prospek pengembangan. Tidak berguna. Kau tidak ingin menawar tanah kosong ini kan? Ini persis tanah yang ingin kubeli dalam lelang. Kak Jiaran, tanah ini pasti akan menghasilkan uang. Lahan ini sama sekali tidak memiliki nilai pengembangan sama sekali. Kau justru memperlakukan tanah kosong sebagai harta karun. Itu benar-benar bodoh. Wei Jiaran, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Jika kau menawar tanah ini, kamu akan menjadi lelukan terbesar di seluruh kota Qin. Dan pecundang ini, kamu tunggu saja kemarahan dari keluarga Wei. 100 juta. 100 juta. Itu terlalu berisiko. Tapi ini adalah tanah kosong. Itu terlalu berisiko. Tidak mungkin Nona Wei. Anda benar-benar percaya pada orang tidak berguna itu. Keluarga Wei benar-benar tamat kali ini. Nona Wei menawar 100 juta untuk lahan nomor 11. Bodoh mulai sekarang. Kamu akan menjadi lelukan terbesar di seluruh kota Qin. Aku akan menunggumu berlutut dan memohon padaku. Bahkan jika itu lelucon, itu tetap urusan keluarga Wei. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu benar, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya penasaran. Kamu melewatkan tanah utama, lalu menghabiskan 100 juta untuk menawar tanah kosong ini. Ketika kamu kembali ke keluarga Wei, nasibmu pasti akan sangat spektakuler, bukan? Cao Yuanlong, kau terlalu tidak tahu malu. Jika kamu tidak mendengarkan pecundang itu, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkan keluarga Wei-mu mengembangkan bersama. Tapi sekarang, tidak ada kesempatan. Tuan Muda Cao, jangan terlalu sombong dulu, agar kau tidak menyesal nanti. Berbicara kepadaku seperti itu, percaya atau tidak aku akan memastikan kamu digusung keluar dari sini dalam posisi horizontal. Kau berani? Kurang ajar, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Cao. Penerus terhormat keluarga Wei. Justru memercayai perkataan seorang pecundang, dan menghabiskan 100 juta untuk menawar tanah kosong. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Kakek, saya percaya Li Yuan, dia tidak akan membohongi saya. Bodoh, segera minta maaf kepada Tuan Muda Cao. Ketua Wei, menurutku begini. Jika keluarga Wei-mu benar-benar akan mengembangkan bersama lahan nomor 1 dengan keluarga Cao, bisa berharap untuk disingkirkan dari kota Qin. Apa yang akan kita lakukan? Jika kita tidak bisa berhasil mengembangkan lahan nomor 11, keluarga Wei kita benar-benar akan tamat. Jiaran, bagaimana denganmu? Saya tidak mungkin pergi mengemis pada Cao Yuanlong. Orang macam apa dia? Kamu tidak tahu. Saya tidak akan pernah mengemis padanya. Mari kita pikirkan cara lain. Sekarang di seluruh kota Qin, satu-satunya yang bisa melewati keluarga Cao dan bekerja sama dengan kita adalah kamar dagang naga hitam. Patriark Wei Suster Jiaran, jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuat kamar dagang naga hitam bekerja sama dengan keluarga Wei. Li Yuan berhenti main-main. Kekuatan kamar dagang naga hitam bahkan lebih besar dari Cao Yuanlong untuk membujuk kamar dagang naga hitam untuk bekerja sama dengan kami. Saya khawatir harga yang harus kita bayar akan lebih besar lagi. Jika kau tidak menyinggung keluarga Cao, mengapa keluarga Wei ku berada dalam keadaan seperti ini?
Sekarang, kau bahkan berencana mengganggu kamar dagang naga hitam. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakek, Li Yuan juga melakukannya demi kita. Itulah mengapa dia menyinggung Chow Yuan Long. Diam. Apakah kau mengatakan krisis yang dihadapi keluarga Wei kita tidak cukup serius? Kau sekarang cepat pergi dan mohon kepada Tuan Muda Cao. Mohon pengampunannya. Katakan padanya, aku setuju dengan persyaratannya. Kakek, tidakkah kamu tahu orang macam apakah Chow Yuan Long itu? Saya tidak akan pergi. Omong kosong, kelangsungan hidup keluarga tidak bisa didikte oleh keinginan Anda. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pengampunannya, rumah ini, jangan kembali ke sini. Patriark Wei, sudah kubilang jangan paksa Kak Jiaran lagi. Aku baru saja bilang, aku benar-benar punya cara untuk membuat kamar dagang naga hitam bekerja sama dengan keluarga Wei. Kau diam, kau bodoh yang sombong. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi dari pandanganku. Kakek, saya tidak akan pernah mengemis pada Chow Yuan Long. Tapi jangan khawatir kakek, saya pribadi akan pergi ke kamar dagang naga hitam. Kamar dagang naga hitam tidak mungkin tidak tergerak olehnya. Kau. Kamu tunggu aku di sini. Jangan berkeliaran. Masuk. Ketua Fu, saya datang kali ini atas nama keluarga Wei. Sini. Untuk mengundang Anda, untuk bekerja sama dalam mengembangkan bidang tanah 11. Nona Wei, kekuatan kamar dagang naga hitam saya. Anda tahu mengenai bidang tanah itu, berapa banyak keuntungan yang bisa dibawanya. Saya sama sekali tidak tertarik. Waktu saya berharga. Sebaiknya Anda mengatakan sesuatu yang menarik bagi saya. Saya yakin Anda bersedia menemui saya. Pasti juga karena tanah nomor 11. Tertarik ya? Anda salah. Mengenai keluarga Wei Anda dan bidang tanah itu, saya tidak tertarik pada keduanya. Tapi Anda, saya sangat tertarik pada Anda. Aku tidak begitu mengerti maksud Anda. Larangan apapun dari keluarga Cao bagi kamar dagang naga hitam saya tidak layak dipikirkan dua kali. Selama saya bertindak, saya bisa dengan cepat membantu Anda mencabut larangan keluarga Cao. Tapi Anda, sudahkah Anda memikirkan bagaimana cara membalas saya? Keluarga Wei kami bersedia menyerahkan 60% keuntungan dari bidang tanah nomor 11. Jika Ketua Fu tidak puas, syarat-syarat lain bisa dinegosiasikan. Uang hanyalah angka bagi saya. Selama Anda melayani saya dengan baik, saya bisa bertindak untuk menyelamatkan keluarga Wei untuk Anda. Ketua Fu tolong hargai diri Anda sendiri. Nona Wei, Anda harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Di seluruh kota Qin, tidak ada seorang pun yang bisa membantumu selain aku. Saat itu, kamu akan sepenuhnya dikuasai oleh keluarga Cao. Saya minta maaf Ketua Fu, saya akan pergi dulu. Beben yang sudah ada di mulutku. Apa menurutmu aku akan membiarkannya terbang? Lepaskan saya. Berhenti. Kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Mau pergi? Terlambat. Dari mana sampah ini berasal? Berani ikut campur urusan kamar dagang naga hitamku? Masalah lain bukan urusanku. Tapi jika kau ingin menyentuhnya, aku tidak akan mengizinkannya. Baik sekali, baik sekali. Sudah bertahun-tahun sejak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Penjaga, seret dia keluar dan beri dia pelajaran. Ketua Fu, dia hanya orang biasa. Tolong jangan pedulikan dia. Tolong biarkan kami pergi. Kak Jiaran. Nona Wei, baiklah. Masih hal yang sama selama kamu memuaskanku. Aku jamin keberangkatanmu aman. Mengenai kemitraan dengan keluarga Wei untuk mengembangkan lahan nomor 11, itu hanya masalah perkataanku. Nona Wei, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak setuju, keluarga Wei dan kamu akan hancur semua. Sifu itu, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Pikirkan baik-baik. Aku nggak ngerti kamu dapat nyali dari mana. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku. Ya, sangat mudah bagi Ketua Fu untuk membunuhku. Namun, kau juga tidak ingin kamar dagang naga hitammu hancur berantakan, bukan? Li Yuan, kami tidak mampu menyinggung kamar dagang naga hitam. Benar-benar lelukon. Kamu sendirian. Pikir, kamu... Banyak, semua itu menyangkut hidup dan kekayaanmu. Mau tahu? Nona Wei, barusan, aku minta maaf. Aku minta maaf padamu, selama kamu memberitahuku. Siapa nama bajingan itu sekarang? Kamu bisa menyebutkan hargamu. Aku sama sekali tidak akan menawar. Tawar-menawar. Sifu itu, apa kau pikir apa yang baru saja kau lakukan? Apakah cukup hanya dengan permintaan maaf? Bagaimana aku bisa yakin kamu tidak menipuku? Kamar dagang naga hitam adalah milikmu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Kamu yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Nona Wei, aku minta maaf. Aku menyinggungmu barusan. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bersedia tarik kembali rencana bermitra dengan keluarga Wei. Dan kamar dagang naga hitam tidak akan mengambil sepeser pun. Ketua Fu, tanda tangani ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui secara rinci. Tuan Li, aku akan mengatur masalah kerjasama. Keluarga Wei, tarik kembali ajakan datang ke kamar dagang. Baik,
Kalau begitu aku harap Ketua Fu menepati janjinya. Jangan meremehkan kerja kerasmu. Enten. Aku akan mengantar kalian berdua keluar. Silakan. Ayo pergi. Chow Yuan Long, Kamu akhirnya kembali. Cabut niat bertanya seperti itu. Dan memohon pengampunan kau untuk keluarga Wei-mu. Chow Yuan Long, singkirkan wajah menjijikkanmu itu. Keluarga Wei kami tidak menyambutmu. Tolong segera pergi. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Chow seperti itu. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Chow. Sudah kubilang sebelumnya, tidak mungkin bagiku untuk meminta maaf padanya. Dan sekarang aku juga tidak perlu meminta maaf padanya. Kamu benar-benar orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Tanpa mitra, bagaimana kamu akan mengembangkannya? Tunggu saja lahan 11 membusuk di tanganmu. Kau, beraninya kau begitu tidak sopan kepada Tuan Muda Chow. Aku sudah menandatangani perjanjian dengan Kamar Dagang Naga Hitam. Dengan bantuan Kamar Dagang Naga Hitam, keluarga Wei kami batalkan rencana mengembangkan lahan nomor 11 dan pasti akan melambung tinggi. Pada saat itu, keluarga Chow tidak akan ada apa-apanya. Kamu pikir kamu bisa meyakinkan Kamar Dagang Naga Hitam? Berhentilah menipu diri sendiri. Kepala keluarga Wei, mereka sudah setuju untuk menyerahkanmu kepadaku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Chow Yuan Long, berhentilah bermimpi. Aku sudah mendapatkan kontraknya kembali. Mulai sekarang aku tidak perlu melihat ekspresi keluarga kaumu. Kau terlalu mengecewakanku. Kau tidak hanya menyinggung Tuan Muda Chow, kau juga belajar berbohong. Kamar Dagang Naga Hitam, entitas sebesar itu. Kau berada di sana kurang dari 1 jam. Dan kau berani mengklaim telah menandatangani kontrak kerja. Aku bisa membuktikannya. Kakak Jiaran tidak berbohong. Apa yang dia pegang adalah perjanjian kerja sama Kamar Dagang Naga Hitam. Patriark Wei, aku memberikan keluarga Wei-mu 2 pilihan sekarang. Entah, mematahkan kaki pecundang ini, mengikat Wei Jiaran dengan erat, dan mengirimnya ke ranjangku. Atau, keluarga Wei Anda menyatakan bangkrut. Anda pilih. Tarik kembali perjanjian dengan Kamar Dagang Naga Hitam. Ada tanda tangan pribadi Ketua Fu di atasnya. Jadi kau mengatakan, kau benar-benar bertemu Ketua Fu. Lalu bagaimana kau bisa membuatnya bekerja sama dengan kita? Tidak mungkin. Ketua Fu adalah sosok yang sangat tinggi kedudukannya. Bagaimana mungkin dia secara pribadi menandatangani kontrak? Anda bahkan seharusnya tidak bisa bertemu dengannya. Jangan khawatir tentang bagaimana aku melakukannya. Sekarang segera keluar dari rumahku. Sama sekali tidak mungkin. Kontrak ini pasti palsu. Bagi Ketua Fu keluarga Wei Anda, tidak lebih dari seekor semut. Mengapa Ketua Fu mau bekerja sama dengan Anda? Jika kau berani merobek kontrak Kamar Dagang Naga Hitam, kau pasti akan menyesalinya. Kalianlah yang seharusnya menyesali ini, bukan? Berani memasukkan kontrak dari Kamar Dagang Naga Hitam. Anda dalam masalah besar. Tuan Muda Chow, kontrak ini benar-benar palsu. Patriark Wei, berhentilah bermimpi. Gunakan otak Anda dan pikirkan baik-baik. Batalkan pertanyaan soal Kamar Dagang Naga Hitam dan keluarga Wei. Apakah sepadan bagi mereka? Karena Anda untuk memusuhi keluarga Chow kami. Baiklah, sandiwara ini berakhir di sini. Kau akan kembali bersama Tuan Muda Chow sebentar lagi. Pernikahan akan diadakan di hari lain. Mulai hari ini, kau adalah menantu perempuan keluarga Chow. Ketua Wei, bagaimana bisa Anda lebih percaya orang luar daripada cucu Anda sendiri? Tutup mulutmu. Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Di keluarga Wei kami, kau adalah orang luar sejati. Jiaran, apakah kamu mendengar semua itu? Kembalilah bersamaku nanti. Kamu dan keluarga Wei keduanya akan menjadi milikku. Kakak Jiaran, Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak pantas menyandang nama Chow. Berhenti. Berhenti. Ketua Fu, Anda datang tepat pada waktunya. Orang kurang ajar ini benar-benar berani memasukkan kontrak dari Kamar Dagang Naga Hitam. Dia jelas sama sekali tidak menghormati Anda. Anda harus menghukumnya dengan berat. Ketua Fu, kehadiran Anda yang terhormat di sini. Saya benar-benar minta maaf karena tidak keluar untuk menemui Anda. Jiaranku juga tertipu oleh pecundang ini. Saya meminta Ketua Fu untuk melihat dengan jelas. Jika ada kesalahan, jangan melampiaskan kemarahan pada keluarga Wei. Menurutku yang kurang ajar adalah kamu. Kontrak ini ditandatangani secara pribadi oleh Tuan Li dan aku. Ditandatangani secara langsung. Kamu benar-benar berani merobek kontrak Kamar Dagang Naga Hitamku. Mengapa? Dia hanyalah orang tak berguna. Anda pasti telah ditipu olehnya. Kontrak apapun yang ditandatangani Kamar Dagang Naga Hitam, apa aku masih perlu meminta pendapatmu, Chow Yuan Long? Bahkan ayahmu tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Ketua Fu, mohon tenangkan amarah Anda. Saya juga khawatir Anda mungkin ditipu oleh seseorang. Orang rendahan yang hina semacam ini paling pandai menipu dan memperdaya. Bajingan, beraninya kamu menghina Tuan Li. Ketua Fu, Anda, apa maksud Anda dengan ini? Apa maksudku? Tuan Li adalah tamu terhormatku. Siapapun yang berani menghinanya. ketika saatnya tiba, dia pasti akan menjual. Mengapa Anda di sini? Yang dijadwalkan untuk mengakuisisi Tengga. Bukan Anda kan?
Benar sekali. Kami datang kali ini, khusus untuk berbicara denganmu. Tuan Muda Kau tentang akuisisi. Keluarga Wei sedang berjuang untuk bertahan hidup. Apakah Anda masih punya uang? Perusahaan saya tidak murah, Anda tahu. Perusahaan kecil seperti Tenda Logistik, kita masih mampu membelinya. Tenda Logistik bukan perusahaan kecil. Kami tidak hanya memiliki jaringan logistik yang lengkap, tetapi kami juga memiliki gudang sendiri. Jika Anda ingin membelinya, harganya tetap 5 juta. 5 juta. Tuan Muda Cao, jika Anda tidak ingin menjual, Anda sebenarnya bisa langsung mengatakannya. Namun dari yang saya tahu, tenda logistik Anda telah beroperasi dengan defisit selama 6 bulan berturut-turut. Karyawan Anda semua menangis dan mengeluh, meminta gaji mereka. Apakah benar Anda bahkan tidak bisa membayar gaji lagi untuk perusahaan seperti Anda yang diambang kebangkrutan? Menurutku menawarkan 500.000 sudah terlalu banyak. Omong kosong. Bisnis tenda logistik sangat luas. Baru minggu lalu, kami baru saja menyelesaikan kemitraan jangka panjang dengan beberapa perusahaan besar. Bagaimana mungkin itu diambang kebangkrutan? Lihat baik-baik, keuntungan bulanan tenda logistik lebih dari 500.000. Jika Anda membelinya, Anda akan impas dalam 10 bulan. 5 juta? Tidak kurang 1 sen pun. Kakak Jiaran, ayo pergi. Karena Tuan Muda Cao tidak mau menjual, maka kami tidak akan membelinya. Tenda logistik ini bisa busuk saja di sini. Laporan keuangannya sepertinya baik-baik saja. 5 juta masih terjangkau. 1 juta. Kami hanya akan menawarkan paling banyak 1 juta. Jual atau tidak itu terserah padamu. Jika Anda tidak menjual, itu juga tidak masalah. Kami akan membangun tim kami sendiri. Itu hanya akan memakan sedikit waktu. Dan ketika saatnya tiba, perusahaan baru kami akan berada tepat di seberang tenda Anda. Ayo pergi. Baiklah, 1 juta. Demi Jiaran, saya akan menjual perusahaan ini kepada Anda. Dia setuju begitu saja. Sepertinya tenda logistik benar-benar punya masalah. Saya sudah menunjukkan kepada Anda laporan keuangan. Apakah akan membeli atau tidak adalah keputusan Anda. Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Kakak Jiaran, percayalah padaku. Tanda tangani. Uang akan ditransfer ke rekeningmu. Sekarang, keluar dari perusahaanku. Karena kontrak sudah ditandatangani, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang saya tunjukkan tadi adalah total pendapatan. Itu bukan pendapatan operasional. Dalam pembukuan perusahaan, bahkan tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Selain itu, tenda logistik memang berutang gaji karyawan. Sekarang hanyalah cangkang kosong. Chow Yuan Long, kau menipu kami duluan. Kontrak ini, kita bisa menolak untuk mengakuinya. Menolak mengakui. Apakah Anda pikir pengacara yang disewa oleh keluarga Chow kami semuanya tidak berguna? Kakak Jiaran, tidak perlu semarah itu. Aku sudah mengantisipasi situasi ini. Ketika kami membeli tenda, kami hanya ingin membeli cangkang kosong. Ini menghemat masalah bagi kami untuk membangun titik jaringan dan waktu untuk gudang transit. Sebenarnya menghabiskan 1 juta, cukup murah. Anda benar-benar pandai menghibur diri sendiri. Perusahaan itu sepenuhnya milik Anda. Cepat transfer uangnya. Saya menunggu untuk menonton pertunjukannya. Tuan Muda Cao, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Nanti, pasti akan ada tontonan yang bagus. Aku hanya berharap saat itu Tuan Muda Cao masih bisa tersenyum. Apakah perusahaan logistik benar-benar sepenting itu bagi platform e-commerce? Platform e-commerce ini, peluncurannya sudah dekat. Jika kita harus membangun perusahaan logistik kita sendiri, kita pasti akan kehilangan kesempatan terbaik. Sekarang setelah kita, Kakak Jiaran, jangan khawatir. Perusahaan telah menyelesaikan pendaftarannya. Sekarang, pembangunan platform dan menarik investasi, semuanya berjalan secara bersamaan. Setelah karyawan baru perusahaan logistik kami menyelesaikan pelatihan mereka dan siap untuk mulai bekerja, maka pada saat itu, kami akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkannya secara resmi. Konsep platform e-commerce ini diusulkan olehmu. Kau juga punya saham di perusahaan ini. Ketua perusahaan baru ini akan dipegang olehmu. Karena Kakak Jiaran sudah berkata demikian, maka aku akan patuh. Tuan Li, itu bagus sekali. Anda di sini. Ketua Fu, apakah Anda Apakah nyaman untuk berbicara secara pribadi sebentar? di sini cukup sapi? Jika Anda ada yang ingin disampaikan, katakan saja langsung di sini. Sejujurnya, ini masih karena masalah sebelumnya. Mengenai kamar dagang naga hitam. Mengenai masalah itu, saya sudah mengatakan dengan sangat jelas. Selama Anda menyelesaikan kerja sama Anda dengan keluarga Wei, saya akan memberitahu Anda segalanya. Maafkan kejujuran saya. Beberapa hari terakhir ini, saya merasa sangat tidak tenang di perusahaan. Saya rasa orang itu sudah mulai bertindak. Saya perlu tahu nama orang itu saat ini dan posisinya. Saya bisa memberitahu Anda sebelumnya, tapi bagaimana saya bisa memastikan kerja sama Anda dengan keluarga Wei di lahan nomor 11 bisa berjalan sampai akhir? Saya sudah memikirkan hal ini. Saya mendaftarkan perusahaan baru dan mentransfer beberapa sumber daya dari kamar dagang naga hitam. Sudah dipindahkan ke perusahaan ini. Perusahaan baru ini mulai sekarang kerjasama dengan keluarga Wei akan ditangani oleh perusahaan ini. Tuan Li, saya sudah tua. Bagi saya, menukar sebagian sumber daya perusahaan untuk masa tua yang damai sangatlah berharga.
Orang ini saat ini ada di sini. Pergi. Tuan Li, terima kasih banyak. Masalah ini sangat penting. Saya akan menanganinya terlebih dahulu. Saya pasti akan membalas Anda dengan berlimpah di masa depan. Perusahaan baru ini sepertinya bagus. Fu Ximing telah berusaha. Li Yuan, Bibi, kenapa Anda di sini? aku bahkan tidak suka datang ke sini. Ini semua karena Shou Junko. Adalah wakil ketua di sini. Bersikeras agar aku datang. Dia bilang, dia akan mengatur pekerjaan untukku. Kalau begitu Bibi, Anda akan menikmati hidup yang nyaman mulai sekarang. Tentu saja. Ini semua berkat putraku yang cakap, tidak sepertimu. Yang hanya main-main sepanjang hari, memiliki keponakan sepertimu. Aku merasa malu bahkan untuk keluar. Bibi, cara Anda bicara. Memiliki bibi seperti Anda, yang seharusnya merasa malu, seharusnya adalah saya. Berhenti di situ. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Hanya karena Anda adalah bibi saya, maka saya meminta Anda pergi. Saya tidak ingin membuat segalanya terlalu canggung. Jangan panggil aku bibi. Aku tidak pantas mendapatkannya. Bukankah kau hanya mencoba menempel pada Shou Junko untuk mencari pekerjaan di perusahaan? Aku membenci. Jangan pernah memikirkannya. Keluar dari sini sekarang juga. Cepat keluar. Saya memperingatkan Anda sekali lagi. Jika Anda berani menyentuh saya lagi, Anda akan menyesalinya. Li Yuan, ibu kenapa dia ada di sini? Nah, cepat usir dia. Dia datang ke sini. Dia pasti mencoba melamar pekerjaan dan memanfaatkan keluarga kita. Hari ini para direktur perusahaan akan datang untuk memeriksa pekerjaan. Jangan mempermalukan saya di sini. Jadilah anak baik dan dengarkan. Cepat keluar. Nanti saya bisa bantu Anda mencari pekerjaan. Orang seperti dia, pekerjaan apa yang bisa dia lakukan? Kami sedang butuh petugas kebersihan. Orang tak berguna seperti dia menyapu toilet. Bukankah itu sempurna? Benar sekali. Menyapu toilet. Apa kau dengar itu? Putraku sudah setuju untuk mencarikan pekerjaan untukmu. Sekarang cepat pergi dari sini. Jika kau terlalu lambat untuk pergi, maka bahkan kesempatan untuk membersihkan toilet pun sudah tidak ada. Saya bilang untuk orang seperti Anda, untuk menjadi wakil ketua, Fu Ximing pasti benar-benar buta. Yang seharusnya keluar dari sini sekarang adalah kalian berdua. Dasar sampah. Beraninya Anda memanggil ketua langsung dengan namanya. Anda pasti sudah bosan hidup. Keamanan. Tangkap sampah ini untuk saya. Beraninya Anda tidak menghormati ketua. Anda pasti sudah bosan hidup. Berhenti kecuali Anda ingin dipecat. Apa kalian bodoh? Hanya satu kontrak yang batal. Dan kalian sudah takut. Dia hanya sampah. Hak apa yang dia miliki untuk memecat kalian? Saya wakil ketua perusahaan. Karena saya adalah direktur perusahaan ini. Karena ketika Fu Ximing melihat saya, dia harus memanggil saya Tuan Li. Ketua, saya minta maaf. Kami tidak tahu itu Anda. Ketua, kami buta. Tolong jangan salahkan kami. Anda ketua perusahaan. Palsu. Itu pasti palsu. Liang Jun, Anda sekarang dipecat. Sekarang bawa ibumu dan keluar dari perusahaan kami. Setahu Anda salah. Terlambat. Beritahu para eksekutif perusahaan. Rapat dalam 10 menit. Tidak. Jangan. Jangan isir kami. Baiklah. Sepertinya sebagian besar orang sudah tiba. Rapat kita, pada dasarnya bisa dimulai. Sebenarnya alasan saya memanggil semua orang ke sini hari ini adalah untuk dua hal. Hal pertama adalah, sebagai ketua baru, saya ingin bertemu dengan semua orang. Hal kedua adalah saya ingin segera meluncurkan rencana pengembangan untuk lahan 11. Bagaimana menurut Anda semua? Pengembangan lahan 11 bukanlah masalah sederhana. Bagaimana kita bisa hanya mengadakan rapat dan mengatakan luncurkan, lalu segera meluncurkannya? Itu terlalu terburu-buru. Tuan Li, proyek sebesar ini, jika diluncurkan secara gegabah, bisa menyebabkan masalah besar. Jika ada kerugian yang terjadi, tidak ada yang ingin melihatnya. Tidakkah Anda setuju? Tidak perlu menelepon. Fu Ximing tidak punya waktu untuk menjawab sekarang. Chow Yuan Long, ini bukan tempat keluarga kaumu. Keamanan, usir dia dari sini. Apakah Anda belum mengerti? Karena saya bisa membawa orang ke sini. Apakah menurut Anda ada penjaga keamanan yang masih akan masuk? Apa yang sudah kau lakukan? Kalau begitu Anda harus bertanya. Ketiga bapak yang hadir ini, Tuan Muda Chow, masalah yang Anda percayakan kepada kami sudah ditangani dengan baik. Anda sekarang bisa mengambil alih perusahaan tanpa perlawanan apapun. Dana keluarga Wei sudah masuk ke rekening perusahaan kami. Selama Tuan Muda Chow memberi perintah, uang ini, keluarga Wei tidak akan bisa menggunakan 1 sen pun. Tuan Muda Chow, aku juga sudah membuat semua pengaturan di pihakku. Yang kurang hanyalah kontrak pengalihan ekuitas elektronik. Oh bagus. Sangat bagus sekali.
Kalian semua berani secara terbuka tepat di depan saya. Dengan berani membantu Tuan Muda Chow. Apakah kalian benar-benar tidak takut saya memecat kalian? Jangan lupa. Semua saham perusahaan sekarang ada di tangan saya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa memegang beberapa lembar kertas itu berarti Anda memiliki seluruh perusahaan? Apalagi yang bisa kamu Chow Yuan Long lakukan? Menodongkan pisau ke leher saya. Untuk membuat saya memberikan sahamnya kepada Anda. Anda benar sekali. Kontrak pengalihan saham ini. Jika Anda tidak ingin terjadi apa-apa pada istri dan anak-anak Anda, lalu patuhilah untuk menandatanganinya. Chow Yuan Long, bencana seharusnya tidak menimpa istri dan anak-anak. Kau tidak bisa bersaing jika kau menggunakan cara keji seperti ini untuk merebut secara paksa. Kau terlalu tidak tahu malu. Ada yang lebih tidak tahu malu lagi. Ini atas nama keluarga Wei-mu. Kontrak pengalihan aset. Tanda tangani dan alihkan dengan patuh. Kalau tidak, keluarga Wei-mu bisa saja menunggu untuk disingkirkan dari kota Qin bersama dengan si tidak berguna ini. Chow Yuan Long, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Chow Anda di kota Qin bisa mengendalikan segalanya? Setelah hari ini, Kamar Dagang Naga Hitam akan menyandang nama keluarga Chow. Kota Qin hanya akan ada keluarga Chow kami yang tersisa, mendominasi segalanya. Kamar Dagang Naga Hitam, bagaimana mungkin itu menjadi milik keluarga Chow Anda? Keluarga Chow kami sudah lama tidak menyukai bajingan Fu Ziming itu. Sejak lama, aku tidak takut mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Hari ini sama sepertimu. Dia harus berlutut dan menandatangani, atau menghilang sepenuhnya. Aku tidak ingin membuang waktu. Berbicara omong kosong denganmu, jika kamu masih tidak menandatangani, aku harus mencari seseorang untuk membantumu. Jika Anda tidak ingin mati, hentikan. Tu Ziming, bagaimana kamu bisa ada di sini? Tentu saja rencana Anda telah gagal. Chow Yuan Long, melihat saya masih hidup, Anda pasti sangat kecewakan. Tu Ziming, jangan bicara omong kosong. Perselisihan internal Kamar Dagang Naga Hitam tidak ada hubungannya dengan keluarga Chow kami. Tuan Muda Chow, apa yang Anda katakan sekarang sangat berbeda dari apa yang baru saja Anda katakan. Dengarkan ini. Keluarga Chow kami, aku tidak tahan dengan bajingan Fu Ziming itu. Sudah lama, aku tidak takut mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Hari ini dia sama sepertimu, entah berlutut dan menandatangani, atau menghilang sepenuhnya. Tu Ziming, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Chow. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Di tangan tua Chow, semua saham grup kau sudah dialihkan kepada saya. Saya umumkan, mulai hari ini, keluarga Chow tidak akan ada lagi. Tuan Li, ini adalah kontrak pengalihan saham 60% grup kau. Ini juga tanda terima kasih saya kepada Anda. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak saham? Itu palsu, pasti palsu. Kamu menipuku. Entah itu nyata atau palsu. Telepon orang tua Anda di rumah, dan Anda akan tahu. Panjang umur. Yuan Long beritahu Fu Ziming kesalahan yang telah dilakukan keluarga Chow selama bertahun-tahun. Saya akan menanggungnya sendiri. Saya harap setelah kematian saya, dia tidak akan mempersulit cabang-cabang keluarga Chow. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak boleh mati. Kamu harus menyelamatkanku. Ayah, seseorang seret dia keluar. Juga bukti kejahatan keluarga Chow mereka. Kirimkan semuanya ke pihak berwenang yang relevan. Ayo pergi. Semuanya. Terlalu banyak perubahan hari ini. Mengenai kerjasama, mari kita diskusikan secara detail besok. Hari ini saya akan kembali dulu untuk menyelesaikan beberapa urusan. Perubahan peristiwa mendadak hari ini benar-benar mendadak. Hati saya perlu kembali dan pulih. Ayo pergi. Semuanya. Hari ini memang cukup tidak terduga. Itu adalah keramahan saya yang kurang. Kalau begitu, mari kita berhenti di sini dulu. Hari ini, saya akan mengantar semua orang pulang. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Fei Fei. Pada tahun 2003 di kota Qin. Istri. Fei Fei. Ayah, ada apa? Fei Fei. Istri, apakah Anda baik-baik saja? Fei Fei. Syukurlah Anda baik-baik saja. Apakah kamu mimpi buruk? Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Saya baik-baik saja. Saya hanya senang melihat kalian semua. Saya senang.